Saya kurang tahu ini bantuan apa Pak. Yang masuk KKS 600.000 dan barusan saya tarik ini karena bantuan BPNT tidak segitu cairnya. Biasanya hanya 200.000. Bukan PKH tahap 2 dan juga bukan BPNT tahap 2 yang masuk ke kartu KKS. Ada banyak KPM yang mengaku ada saldo masuk ke kartu KKS-nya di bulan Februari. Selain melalui kartu KKS, tidak sedikit pula KPM melakukan pencairan lewat PT Pos. Bahkan hingga hari ini panggilan untuk melakukan pencairan bantuan tunai di PT Pos. Nah, pemerintah buka suara mengenai jadwal pencairan BLT Rp600.000. Yuk mari kita bahas setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga akhir pekan selalu ada cerita yang membawa kebahagiaan dan keceriaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, mengenai BLT mitigasi resiko pangan belakangan ini menarik perhatian banyak KPM. Kenapa tidak? Bantuan BLT mitigasi resiko pangan yang digadang-gadang menggantikan BLT El Nino tentunya merupakan anugerah tersendiri bagi para penerima di tengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik hingga hari ini. Nah, teman-teman, banyak KPM yang menginfokan ke grup media sosial bahwasanya ada bantuan yang masuk ke kartu KKS dan ada KPM yang mendapat panggilan di PT Pos Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bahwa bantuan yang masuk ke kartu KKS kali ini adalah bantuan PKH dan ada pula yang mendapatkan bantuan BPNT. Bahkan bisa jadi KPM mendapatkan kedua bantuan dari Kementerian Sosial ini, yaitu PKH dan juga BPNT sekaligus. Namun saya perlu tegaskan ya teman-teman bahwa berdasarkan analisa di aplikasi Sixenji, bantuan dari Kemensos selalu bisa dipantau pada aplikasi Sixenji, di mana bantuan yang cair per hari ini bukanlah merupakan bantuan PKH untuk tahap kedua, karena untuk PKH tahap 2 yang cair lewat KKS adalah periode salurnya Maret dan April. Sedangkan tahap kedua lewat pos periode salurnya adalah Februari 2024 baik yang lewat KKS maupun pos. Hanya saja ini perlu dicatat ya teman-teman bahwa bantuan BPNT untuk periode salur Februari hingga detik ini belum muncul prosesnya di Sixenji, sehingga bisa disimpulkan bahwa pencairan kali ini masih merupakan bantuan yang terdiri dari bantuan PKH tahap 1 untuk KPM PKH perluasan. Nah, artinya pada tahap 1 ini gelombang pencairannya adalah KPM PKH baru, bisa jadi dari penerima BPNT murni karena memiliki komponen PKH. Lantas memenuhi syarat dan terjaring menjadi KPM PKH. Dan kemudian KPM dari usulan pemerintah desa maupun usulan dari masyarakat yang terverifikasi sehingga pada tahun 2024 ini menjadi KPM PKH yang di SK-kan pada pencairan PKH tahap 1 ini. Begitupun dengan bantuan BPNT yang mencairkan nominal bantuan Rp200.000, di mana KPM yang menerima adalah merupakan KPM perluasan yang bisa jadi diambil dari KPM PKH murni ataupun dari usulan pemerintah daerah tentunya dan usulan dari masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi di sini jelas ya teman-teman, bantuan untuk PKH dan BPNT yang cair adalah merupakan bagian dari tahap 1 dari kuota perluasan. Nah, selanjutnya bagaimanakah dengan bantuan BLT mitigasi resiko pangan? Ini awalnya direncanakan cair di awal Februari, kok sampai sekarang belum cair-cair juga teman-teman. Apakah bantuan ini ada harapan untuk cair? Ya, harapannya sih semoga begitu ya teman-teman, semoga bisa cair segera. Saya mencoba mengangkat informasi dari cnbc.com yang memuat berita dengan topik pencairan BLT Rp600.000 dari Jokowi diundur ke Maret. Di mana isi beritanya, saya bacakan ya teman-teman. Program bantuan langsung tunai BLT mitigasi resiko pangan yang baru diluncurkan Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini akan diundur pemberiannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan BLT senilai Rp600.000 untuk periode Januari-Maret akan diberikan sekaligus pada Maret 2024. Berlaku 3 bulan, jadi diundur ke Maret.
kata Airlangga saat ditemui di kantornya Jakarta pada hari Jumat 23 Februari 2024. Mulanya BLT itu ditargetkan cair pada bulan Februari 2024, namun hingga kini tak kunjung terrealisasi. BLT itu sempat mendapatkan kritikan dari berbagai pihak dikarenakan dianggap bermuatan politik akibat pemberiannya teragenda jelang pemilu atau Pilpres pada 14 Februari 2024 lalu. BLT mitigasi risiko pangan ini diperkenalkan Airlangga pada bulan Januari 2024 lalu selepas high level meeting tim pengendalian inflasi pusat. Target penerimanya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, anggaran untuk BLT mitigasi risiko pangan telah ditetapkan sebanyak 11,25 triliun melalui pagu anggaran Bansos di Kementerian Sosial. Peruntukannya berbeda dengan BLT dan Bansos Beras El Nino yang hanya ditujukan untuk 22 juta KPM. Yang ditujukan untuk 22 juta KPM. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata sebelumnya telah mengungkapkan anggaran BLT itu telah disiapkan saat ini bersama dengan anggaran untuk program bantuan sosial beras. Ini untuk bantuan beras, daging ayam dan telur Januari dan Juni sudah ada update yaitu 17,5 triliun. Sementara untuk BLT Januari sampai dengan Maret 11,3 triliun, kata Isa saat konferensi pers APBN Kamis 22 Februari 2024. Isa mengatakan program Bansos dan BLT yang menggunakan uang negara itu tentu akan kembali ditinjau sesuai dengan ketetapannya, yakni selama 3 bulan sekali. Untuk bansos yang berbentuk beras, daging ayam, dan telur, dia mengingatkan khusus ditujukan untuk keluarga dengan balita stunting yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Ini yang akan dapatkan bansos tersebut. Nanti setelah 3 bulan akan kami review dan tentunya akan bisa mendapatkan gambaran lebih jelas, paparnya. Sementara itu untuk program BLT yang telah ditetapkan 3 bulan pertama 2024 yakni BLT mitigasi risiko pangan telah resmi dicairkan melalui pos anggaran cadangan belanja Bansos. Untuk BLT ini anggarannya akan mencapai 11,3 triliun. Ini seluruhnya sudah disiapkan dari cadangan belanja Bansos yang memang sudah disediakan di tiap tahun anggaran, tutur Isa. Nah, teman-teman, bila kita melihat informasi yang disampaikan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi melalui halaman resminya di situs Indonesia Baik menjelaskan bahwa bantuan yang cair di tahun 2024 itu terdiri dari program Keluarga Harapan atau PKH. PKH merupakan bantuan tahunan yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang tentunya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS milik Kemensos. Nah, selanjutnya teman-teman, bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau kartu sembako ini juga diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Penyaluran kartu sembako di Februari untuk periode bulan Januari. Nah, kemudian selanjutnya ada bantuan pangan beras 10 kg per KPM dengan kualitas beras CBP medium. Program bantuan pangan beras diharapkan mampu menjaga stabilitas pangan dan menekan angka inflasi. Nah, penerima manfaat bantuan pangan beras diambil dari data P3KE dan penyalurannya untuk 3 bulan pertama. Nah, selanjutnya BLT mitigasi resiko pangan. Setelah BLT El Nino selesai di tahun 2023 untuk memitigasi resiko kenaikan harga pangan sebagai dampak ketidakpastian global, maka dilaksanakan BLT lanjutan penebalan kartu sembako atau BLT mitigasi resiko pangan. Keluarga penerima manfaat KPM sama dengan penerima BPNT atau kartu sembako. Jadi saya rasa cukup jelas ya teman-teman. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.